Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman pasal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Salomo mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dalam hidup ini kita seringkali harus berhadapan dengan hal-hal yang harus kita bisa urus, kita bisa tata, kita bisa kerjakan dengan baik. Bahkan bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, usaha mata pencarian, sekolah, atau rencana-rencana pengembangan diri, tetapi ini juga berbicara tentang masalah, tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Namun di dalam memperhatikan firman, kita akan mendapatkan hal-hal yang dapat menolong kita untuk menangani, mengelola hal seperti apapun dengan hasil yang membahagiakan kita. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa Salomo katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Salomo adalah seorang yang begitu bijaksana. Dimulai karena dia begitu taat dan takut kepada Tuhan. Dia mau menjadi raja bukan dengan minta Tuhan beri hikmat, kemampuan, tapi dia meminta sesuatu yang tidak banyak diminta oleh orang-orang yang harus berhadapan dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab. Dia minta hati yang bijaksana untuk bisa menangani, mengurus setiap persoalan yang dia harus hadapi. Dia tahu bahwa dalam hidup ini yang seringkali membuat kita gagal karena kita tidak bisa menangani persoalan, kita tidak bisa menangani masalah. Tapi Salomo meminta supaya dia diberi hikmat untuk bisa menangani hal-hal seperti itu. Nah, dalam perjalanan hidupnya dia katakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebaikan itu akan muncul dari sikap yang peduli dan tanggap atas firman. Satu saat dia harus berhadapan dengan dua orang ibu yang dia tidak kenal, namun itu adalah rakyatnya, yang berdebat tentang bayi yang dibawa. Secara manusia, dalam zaman seperti ini, mungkin kita perlu beberapa alat bukti untuk membedakan yang mana ibu kandung, yang mana bukan ibu kandung. Mungkin perlu tes darah untuk menemukan DNA-nya, dan banyak hal yang harus digunakan untuk bisa menemukan bukti bahwa anak yang diperebutkan ini adalah anak dari salah seorang ibu yang benar-benar memiliki anak itu. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, karena Salomo selalu memperhatikan firman, maka masalah yang seperti itu tidak perlu waktu berbulan-bulan, tapi dengan begitu singkat diselesaikannya. Dan semua berakhir dengan kebaikan, tidak ada yang dirugikan. Dan hasilnya
Salomo menyelesaikannya hanya dengan mengambil pedang, dan dia suruh bayi itu dibagi dua. Dengan cepat ada reaksi dari ibu kandung yang tahu bahwa itu anak saya. Jangan biar saya rugi, asal jangan anak itu mati. Ini adalah sikap dari orang yang tahu memperhatikan firman sehingga dia mendapatkan kebaikan. Salomo begitu taat, maka dia menemukan jalan keluar yang begitu singkat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa orang yang memperhatikan firman, dia akan dilengkapi dengan kebijaksanaan dan dia akan memperoleh sikap hidup yang baik sehingga dia dapat menyelesaikan setiap masalah persoalan yang dia hadapi. Dan dia katakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menjadi berkat buat kita di saat kita membiasakan hidup untuk memperhatikan firman dan takut kepada Tuhan. Maka kebahagiaan, kebaikan akan selalu ada dalam perjalanan hidup ini. Apapun bisa diperhadapkan dan semuanya pasti akan berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan karena memperhatikan akan firman dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita sepanjang hari ini. Jangan abaikan firman dan takutlah akan Tuhan, maka kebaikan dan kebahagiaan akan kita temukan di dalamnya. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, setelah kami mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, anak-anak ketebusan-Mu, yang mana hari ini kami dapat pergi bekerja, kami ada di tempat di mana kami dapat berbisnis, ataupun kami sedang ada dalam mengikuti pendidikan, dan juga yang tidak kemana-mana, hanya ada di rumah dengan kesibukan dan kegiatan rumah tangga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong kami, agar kami selalu membangun rasa taat, rasa perhatian terhadap firman Allah. Dan kami takut kepada Tuhan, sehingga kami percaya dalam segala keberadaan kami akan menerima kebaikan dan kebahagiaan karena kami memperhatikan firman dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya kami menemukan kebaikan di dalam Tuhan, dan kami memperoleh kebahagiaan di dalam Engkau karena kami taat akan firman Allah dan takut kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.